Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Teknik Industri Universitas Teknologi Sumbawa. Kami akan sedikit membahas tentang mata kuliah Ekonomi Teknik yang kami kutip dari buku Inyoman Pujawan dari Institut Teknologi 10 November. Sebelum kami menjelaskan, kami dari kelompok 8 dengan anggota diantaranya atas nama Didi Rahman dan ada teman saya Iwan Ahmad Jumari dan Fazir Yansa. Dan dosen kami yakni Pak Iksan Adiasa, STMT. Kami akan membahas bab 6 dan bab 7 dari buku yang kami kutip ini. Yang pertama dari bab 6 yakni analisis titik impas dan analisis sensitivitas. Analisis titik impas adalah suatu analisis dalam ekonomi teknik yang sangat populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Analisis ini akan berguna apabila seorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter dan bila variabel-variabel tersebut sulit diestimasi nilainya. Melalui analisis titik impas, seseorang akan bisa mendapatkan nilai dari parameter tersebut yang menyebabkan dua atau lebih alternatif dianggap sama baiknya, dan oleh karenanya bisa dipilih salah satu di antaranya. Adapun metode dari analisis titik impas ini yakni metode untuk memecahkan masalah. Yang pertama, menentukan nilai error di mana dua alternatif proyek sama baiknya. Yang kedua, menentukan tingkat produksi dari dua atau lebih fasilitas produksi yang memiliki konfigurasi ongkos-ongkos yang berbeda, sehingga pada tingkat tersebut, ongkos tahunan yang terjadi adalah sama antara fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya. Yang ketiga, melakukan analisis jual beli. Pada tingkat produksi tertentu, biaya-biaya yang terjadi akan sama antara membeli satu komponen atau membuatnya sendiri. Jadi, pada tingkat impas ini, pilihan untuk membuat sendiri suatu komponen atau peralatan akan sama efisiennya dengan pilihan untuk membelinya dari luar perusahaan. Bila perusahaan membutuhkan jumlah komponen yang lebih besar dari impas tadi, maka biasanya biaya membuat akan lebih murah dari biaya membeli untuk tiap satu komponen. Yang keempat, menentukan berapa tahun yang dibutuhkan atau berapa produk yang harus dihasilkan agar perusahaan berada pada titik impas, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sama persis dengan pendapatan yang diperoleh. Bila suatu alternatif proyek bisa diproduksi di atas titik impas ini, maka alternatif tersebut dilaksanakan. Yang pertama, ada analisis titik impas pada permasalahan produksi. Aplikasi analisis titik impas pada permasalahan produksi biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi impas. Untuk mendapatkan titik impas ini, maka harus dicari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya. Pada saat kedua fungsi tersebut bertemu, maka total biaya sama dengan total biaya dengan total pendapatan. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis ini, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Beberapa yang termasuk biaya tetap adalah biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin dan peralatan, dan sebagainya. Biaya-biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang besarnya tergantung, biasanya secara linear, terhadap volume produksi. Biaya-biaya yang tergolong biaya variabel antaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya total atau total cost adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Bila dimisalkan X adalah volume produk yang dibuat dan C adalah ongkos variabel yang terlibat dalam pembuatan satu buah produk, maka ongkos variabel untuk membuat X buah produk adalah FVC sama dengan CX. Karena ongkos total adalah jumlah dari ongkos-ongkos tetap dan ongkos-ongkos variabel, maka berlaku hubungan TC sama dengan FC plus VC atau sama dengan FC sama dengan CX, di mana TC adalah ongkos total untuk membuat X produk, FC ongkos tetap, TC ongkos variabel untuk membuat X produk, C ongkos variabel untuk membuat satu produk. Dalam analisis titik impas, selalu diasumsikan bahwa total pendapatan atau total revenue diperoleh dari penjualan semua produk yang diproduksi. Bila harga satu buah produk adalah P, maka harga X buah produk akan menjadi total pendapatan. Ada contoh soal dari analisis titik impas ini, yakni PT ABC Indonesia merencanakan membuat sejenis sabun mandi untuk kelas menengah. Ongkos total untuk membuat 10.000 sabun per bulan adalah 25 juta dan ongkos total untuk membuat 15.000 sabun per bulan adalah 30 juta. Asumsikan bahwa ongkos-ongkos variabel berhubungan secara proporsional dengan jumlah sabun yang diproduksi. Yang ditanyakan yakni
Yang A, ongkos variabel per unit dan ongkos tetapnya. Yang B, bila PT BC Indonesia menjual sabun tersebut seharga 6.000 per unit, berapakah yang harus diproduksi per bulan agar perusahaan tersebut berada pada kondisi impas? Dan yang C, bila perusahaan memproduksi 12.000 sabun per bulan, apakah perusahaan untung atau rugi? Dan berapa keuntungan atau kerugiannya? Di sini ditemukan solusinya, yakni untuk A, ongkos variabel per unit adalah C, didapat 30 juta kurang 25 juta kurang 15.000 kurang 10.000 sama dengan 5 juta per 5.000 sama dengan 1.000 rupiah per unit. Sedangkan ongkos tetapnya bisa dihitung untuk X 10.000 berlaku TC sama dengan FC sama dengan CX 25 juta sama dengan FC tambah 1.000 kali 10.000 sama dengan 15 juta rupiah, atau dengan X 15.000 diperoleh TC sama dengan FC ditambah CX 30 juta sama dengan FC tambah 1.000 kali 10.000 sama dengan 15 juta. Yang B, bila P 6.000 per unit, maka jumlah yang harus diproduksi per bulan agar mencapai titik impas adalah, diketahui rumusnya X sama dengan FC per P kurang C. FC 15 juta per 6.000 kurang 1.000 sama dengan 3.000 unit per bulan. Jadi, volume produksi sebesar 3.000 unit per bulan menyebabkan perusahaan berada pada titik impas. Yang C, bila X 12.000 unit per bulan, maka total penjualan adalah TR sama dengan PX. 6.000 dikali 12.000 per unit sama dengan 72 juta rupiah per bulan. Dan total ongkos yang terjadi adalah TC sama dengan FC ditambah CX 15 juta tambah 1.000 per 12.000 unit sama dengan 27 juta per bulan. Jadi perusahaan berada dalam kondisi untung karena dengan produksi 12.000 unit per bulan, maka total penjualan akan lebih tinggi dari total ongkosnya. Besarnya keuntungan adalah 72 juta dikurang 27 juta sama dengan 45 juta rupiah per bulan. Dua, analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Aplikasi analisis titik impas pada permasalahan produksi digunakan untuk menentukan tingkat produksi perusahaan pada berada kondisi impas. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis ini, yaitu 1. Biaya tetap fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh biaya produksi. Beberapa yang termasuk biaya tetap adalah biaya gedung, biaya mesin, dan lain-lain. Biaya variable cost, yaitu biaya yang besarnya bergantung terhadap volume produksi. Biaya yang tergolong biaya variabel diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya total cost, adalah jumlah dari biaya-biaya tetap dan biaya-biaya variabel. Contoh soal, sebuah perusahaan plat baja yang mempertimbangkan 2 alternatif mesin potong plat yang bisa digunakan dalam proses produksinya. Alternatif pertama adalah mesin otomatis yang memiliki harga awal 23 juta rupiah dan nilai sisa 4 juta rupiah setelah 10 tahun. Bila membeli ini dibeli, maka per operator harus dibayar Rp12.000 per jam. Output mesin ini adalah 8 ton per jam. Ongkos operasi dan perawatan tahunan diperkirakan Rp3.500.000. Alternatif kedua adalah mesin semi otomatis yang memiliki harga awal Rp8 juta dengan masa pakai ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos tenaga kerja per jam bila mesin ini dioperasikan adalah Rp24.000 dan ongkos-ongkos operasional dan perawatannya Rp1,5 juta per tahun. Perkiraan outputnya adalah 6 ton per jam. MAR yang dipakai analisis adalah 10%. A. Berapa lembaran logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari mesin semi otomatis? B. Apabila manajemen menetapkan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, mesin mana yang sebaiknya dipilih? Solusi A. Penyelesaian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di atas. 1. Misalnya X adalah jumlah lembaran logam dalam ton yang diproduksi dalam setahun. 2. Ongkos-ongkos variabel tahunan untuk mesin otomatis adalah AC1 sama dengan Rp12.000 kali 1 jam kali X ton per jam 8
8 ton tahun, sama dengan Rp12.000 X per 8. Sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah EUAAC 1 sama dengan 23 juta dalam kurung A per P 10%, 10 kurang 4 juta dalam kurung A per F 10%, 10 tutup kurung tambah 3,5 juta tambah 12.000 X per 8 sama dengan 23 juta dalam kurung 0,16275 kurang 4 juta dalam kurung 0,06275 tambah 3,5 juta tambah 12.000 X per 8 sama dengan 6,992 juta tambah 1.500 X. Dengan cara yang sama akan diperoleh ongkos variabel tahunan untuk mesin semi otomatis adalah AC2 sama dengan 24.000 kali 1 per jam kali 1 jam per 6 ton kali X ton per tahun sama dengan 4.000 X. Sehingga ongkos ekuivalen tahunannya adalah EUAAC2 sama dengan 8 juta buka dalam kurung A per P 10%, 5 tambah 1,5 juta tambah 4.000 X sama dengan 8 juta 0 dalam kurung 0,26380 tambah 1,5 juta tambah 4.000 X sama dengan 3,610 juta tambah 4.000 X. Ketiga, kedua persamaan EUAC tadi diekuivalenkan sehingga diperoleh EUAAC 1 sama dengan EUAAC 2 6,992 juta tambah 1.500 X sama dengan 3,610 juta tambah 4.000 X. 3,382 juta sama dengan 2.500 X. X sama dengan 1.352,8 ton per tahun. B. Apabila manajemen memutuskan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, maka mesin otomatis yang harus dipilih karena lebih besar dari titik impas. 3. Analisis titik impas pada keputusan buat beli. Keputusan untuk membeli atau membuat komponen atau produk sering harus didahului dengan analisis titik impas dari kedua alternatif tersebut. Secara normal, bila perusahaan membutuhkan produk atau komponen dalam jumlah yang cukup besar, maka akan lebih efisien bila perusahaan membuat sendiri produk atau komponen tersebut. Sebaliknya, bila kebutuhan suatu komponen atau produk sedikit, maka tidak akan ekonomis bila komponen atau produk tersebut dibuat sendiri, karena dengan membuat sendiri berarti perusahaan harus menanggung biaya-biaya tetap yang cukup signifikan per tiap produk atau komponen yang dibuatnya. Biaya-biaya tetap berarti akan hilang bila perusahaan membeli produk dari luar perusahaan. Biaya-biaya pemesanan, termasuk biaya-biaya aspek legal, juga termasuk biaya-biaya tetap bila perusahaan memutuskan untuk membeli produk atau komponen. Namun biaya-biaya tetap pada alternatif membeli biasanya lebih rendah dari biaya-biaya tetap pada alternatif membuat sendiri. Contoh soal. Seorang insinyur diserahi tugas untuk melakukan analisis buat beli pada dua buah komponen yang akan digunakan untuk melakukan inovasi pada produk-produk tertentu yang menjadi andalan perusahaan. Setelah melakukan studi dan berhasil mengumpulkan data-data teknis maupun ekonomis dari pembuatan kedua komponen tersebut, diperoleh ringkasan data seperti pada tabel di bawah. Ongkos awal A 200 juta, B 350 juta. Ongkos tenaga kerja per unit A Rp2.000, B Rp2.500. Ongkos bahan baku per unit A Rp3.000, B Rp2.500. Nilai sisa A 10 juta rupiah, B 15 juta rupiah. Umur fasilitas A 5 tahun, B 7 tahun. Di samping itu masih ada biaya-biaya overhead yang besarnya 18 juta rupiah per tahun untuk komponen A dan 15 juta rupiah per tahun untuk komponen B. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan tawaran dari suatu perusahaan untuk membeli komponen A dan B masing-masing seharga Rp10.000 dan Rp15.000 per unit. Bila diasumsikan tidak ada biaya-biaya lain yang terlihat dalam proses pembelian produk dan I sama dengan 15%, untuk analisis tentukanlah A. Pada kebutuhan berapakah komponen per tahun perusahaan sebaiknya membuat sendiri komponen tersebut. B. Bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, keputusan apa yang harus diambil perusahaan berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Asumsikan bahwa produksi komponen A independen terhadap produksi komponen B dan tidak ada diskon untuk pembelian partai. Solusi A. Misalkan XA adalah kebutuhan komponen A dalam setahun dan XB adalah kebutuhan komponen B dalam setahun. Tanda biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dengan harga per unit, yaitu UEAC beli sama dengan 10.000 XA. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah EUAC buat sama dengan 200 juta dalam kurung A per P 15%, 5 tambah 18 juta tambah dalam kurung 3.000 tambah 2.000 XA kurang 10 juta dalam kurung A per F 15%, 5 sama dengan 200 juta 0 dalam kurung 0,2983 tambah 5.000 XA kurang 10 juta dalam kurung 0,1483 tambah 18 juta sama dengan 59,66 juta tambah 5.000 XA kurang 1,8097 tambah 14,83 juta sama dengan 74,49 juta tambah 5.000 XA. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat dan membeli, maka harus terpenuhi EUAC beli sama dengan EUAC buat 10.000 XA sama dengan 74,49 juta tambah 5.000 XA. 5.000 XA sama dengan 74,49 juta, XA sama dengan 14,898 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan alternatif membeli komponen A pada kebutuhan sebesar 14,898 komponen per tahun. Untuk komponen B, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah EUAC beli sama dengan 15.000 XB. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendiri adalah EUAC buat sama dengan 350 juta dalam kurung A per P 15%, 7 tutup kurung ditambah 2.500 ditambah 2.500 XB dikurang 15 juta dalam kurung A per F, 15%, 7 ditambah 15 juta sama dengan 350 juta dalam kurung 0,24036 ditambah 5.000 XB dikurang 15 juta dalam kurung 0,9036 ditambah 15 juta sama dengan 97,7706 juta ditambah 5.000 XB. Kedua alternatif akan sama ekonomisnya bila EUAC beli sama dengan EUAC buat. 15.000 XB sama dengan 97,7706 juta ditambah 5.000 XB. XB sama dengan 9.777 komponen. Jadi alternatif membeli atau membuat sendiri komponen akan sama ekonomisnya bila permintaan per tahunnya adalah 9.777 komponen. B. Bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, maka perusahaan lebih baik membeli komponen A maupun komponen B. Analisis sensitivitas. Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya, maka setiap proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu alternatif investasi. Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya bisa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi. Contoh soal, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi sistem otomatis gudang sehingga bisa melakukan sistem retrieval barang secara otomatis.
Untuk memenuhi rencana ini dibutuhkan investasi awal berupa gedung seharga 2,5 miliar dan peralatan seharga 3,5 miliar. Gedung diestimasikan bisa dipakai secara ekonomis selama 30 tahun, sedangkan peralatan selama 15 tahun. Dengan demikian, dengan pemakaian sistem pergudangan otomatis ini, perusahaan akan bisa memproduksi jumlah tenaga kerjanya sebanyak 70 orang. Setiap tenaga kerja diperkirakan dibayar 18 juta per tahun. Di sisi lain, perusahaan harus menanggung ongkos operasional dan perawatan dari sistem yang baru ini lebih besar 150 juta per tahun dibandingkan dengan sistem lama. Alat-alat lama yang tidak dipakai dalam sistem baru diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 600 juta. Dengan adanya sistem baru, perusahaan juga harus menanggung ongkos-ongkos pergantian peralatan dengan nilai sekarang 200 juta rupiah. Karena peralatan hanya berumur ekonomis 15 tahun, maka di sini diasumsikan bahwa ongkos-ongkos peralatan akan tetap sama setelah pergantian yang dilakukan. MAR yang akan digunakan adalah 15% dari data-data di atas, maka aliran kasnya bisa diringkas seperti pada tabel di bawah ini. Akhir tahun 0, 1 kurang 15, 16 kurang 30, bangunan 2000 minus 2.500, peralatan 3.500, penghematan ongkos, tenaga kerja, biaya operasional dan perawatan, serta nilai sisa. Perusahaan yakni bahwa estimasi ongkos bangunan, ongkos operasi dan perawatan, dan beberapa data ongkos lainnya cukup akurat. Namun, ongkos peralatan dan penghematan 70 orang tenaga kerja dianggap masih mengandung unsur-unsur kesalahan estimasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis sensitivitas untuk kedua faktor tersebut. Misalnya, X adalah persentasi kesalahan estimasi ongkos peralatan, dan Y adalah persentasi kesalahan estimasi penghematan ongkos tenaga kerja. Dengan menggunakan perhitungan nilai sekarang dari aliran kas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut layak dilakukan sepanjang memenuhi, di mana PW dalam jutaan rupiah adalah PW sama dengan minus 2.500 kurang 3.500 dalam kurung 1 plus X 1 plus dalam kurung P per F, 15%, 5 kurang 150 dalam kurung P per A, 15%, 30 kurung plus 18 dalam kurung 70 dalam kurung 1 plus Y dalam kurung P per A, 15%, 30 plus 800. Dengan melakukan penyederhanaan persamaan di atas, diperoleh bahwa investasi tersebut akan layak bila PW sama dengan PW sama dengan 1.658.000 kurang 3.930.000 X plus 8.273.000 Y lebih besar daripada 0, atau Y lebih besar daripada minus 0,2004 plus 0,47505 X. Dari persamaan tersebut, dari persamaan di atas bisa disimpulkan bila X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan minus 0,2004 atau 20,4%. Artinya, bila tidak ada kesalahan pada estimasi ongkos investasi peralatan, maka penurunan penghematan ongkos tenaga kerja masih bisa ditolerir sampai 20,4%. Sebaliknya, bila Y sama dengan 0, maka nilai X adalah 0,42185 atau 42,185%, yang berarti bahwa bila tidak ada kesalahan pada estimasi penghematan ongkos tenaga kerja, maka investasi ini akan tetap layak bila ongkos investasi peralatannya tidak meningkatkan
atau melebihi 42,185% dari estimasi semula. Bila diplot dalam grafik, maka daerah layak dan tidak layak di atas oleh persamaan garis Y sama dengan 0,2004 plus 0,47505X, seperti terlihat pada gambar 6.9. Dari gambar tersebut, bisa juga disimpulkan bahwa keputusan penerimaan investasi tersebut lebih sensitif terhadap kesalahan estimasi penghematan ongkos tenaga kerja dibandingkan dengan kesalahan estimasi ongkos peralatan. Investasi tadi menjadi tidak layak bila kesalahan estimasi penghematan ongkos tenaga kerja lebih besar dari 20,4%. Atau perubahan yang dimaksud di sini adalah penurunan. Jadi untuk bab 6 cuma sekian yang bisa kita paparkan. Kita masuk ke bab 7, yakni pertimbangkan risiko dan ketidakpastian. Konsep risiko dan ketidakpastian. Istilah risiko digunakan untuk menggambarkan situasi pengambilan keputusan, di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti tetapi masih bisa digambarkan dalam satu distribusi probabilitas. Sebaiknya, pengambilan keputusan dikatakan menghadapi ketidakpastian apabila tingkat pengetahuan atau informasi tentang situasi masa depannya rendah sekali, sehingga unsur di atas tidak bisa dinyatakan dengan suatu distribusi probabilitas. Pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Salah satu kriteria yang populer dalam pengambilan keputusan risiko adalah nilai ekspektasi, expected value. Pada dasarnya nilai ekspektasi mengacu pada nilai rata-rata jangka panjang yang dimiliki, implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dan probabilitas yang tidak berubah. Walaupun asumsi di atas hampir tidak pernah dipenuhi oleh suatu alternatif investasi, kenyataan bahwa perusahaan biasanya hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru menyebabkan metode nilai ekspektasi menjadi layak dipakai ukuran dalam pengambilan keputusan. Adapun contoh soalnya yakni sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan pendirian sebuah proyek yang mempunyai data NPV dengan probabilitas seperti tabel di bawah ini. NPV yang mungkin XJ terdapat 3 yakni minus 120 juta, 10 juta, dan 340 juta. Sedangkan probabilitas terjadinya atau PJ 0,2, 0,3, dan 0,5. Tentukan nilai harapan, variasi, koefisien, variasi, dan interval nilai dari nilai-nilai NPV yang mungkin terjadi. Solusinya yakni untuk nilai harapan. Mu atau EX, sigma XJ, PJ, NJ sama dengan 1 sama dengan 0,2 dalam kurung minus 127 ditambah 0,3 kali 10 juta ditambah 0,5340 juta sama dengan 149 juta. Untuk varian, standar deviasi 2 sama dengan E X2 min EX pangkat 2 sigma PJ dalam kurung XJ dikurang E dalam kurung X pangkat 2 sama dengan 0,2 min 120 juta min 149 juta tutup kurung dikali 2 ditambah 0,3 dikali 10 juta dikurang 149 juta dikali 2 ditambah 0,5 dalam kurung 340 juta dikurang 149 juta dikali 2 didapat 3,8509 dikali 10,16. Untuk standar deviasi sama dengan akar 3,8509 dikali 1016 atau 1016 sama dengan 196.237 196.237.101. Untuk D koefisien variansi, C standar deviasi kali mu sama dengan 196.237 dikali 101 dikali 149 juta sama dengan 1,317. I interval atau range nilai. R nilai terbesar dikurang nilai terkecil. 340 juta dikurang dalam kurung minus 120 juta sama dengan 460 juta. Representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak memang sekali realita dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Jadi distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusinya yang simetris dan mempunyai lonceng
dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya seperti pada gambar di bawah. Contoh soal, misalnya ada sebuah proposal investasi dengan estimasi aliran kas neto mengikuti distribusi probabilitas diskrit seperti yang ditunjukkan tabel di samping. Tentukan nilai ekspektasi, standar deviasi, dan koefisiensi variasi dari kedua proposal. Dengan hasil perhitungan tersebut, tentukan proposal yang sebaiknya dipilih. Proposal A, probabilitas 0,10, aliran kas neto 20 juta rupiah. 0,25, probabilitas 0,25, aliran kas neto 30 juta rupiah. Probabilitas 0,30, aliran kas neto 40 juta rupiah. Probabilitas 0,25, aliran kas neto 50 juta rupiah. Probabilitas 0,10, aliran kas neto 60 juta rupiah. Proposal B, probabilitas 0,10, aliran kas neto 30 juta rupiah. Probabilitas 0,20, aliran kas neto 35 juta rupiah. Probabilitas 0,40, aliran kas neto 40 juta rupiah. Probabilitas 0,20, aliran kas neto 45 juta rupiah. Probabilitas 0,10, aliran kas neto 50 juta rupiah. Solusi. Ekspektasi aliran kas neto dari proposal A adalah aliran kas neto sama dengan 0,10, 20 juta tambah 0,25, 30 juta tambah 0,30, 40 juta tambah 0,25, 50 juta tambah 0,10, 60 juta sama dengan 40 juta. Dan untuk proposal B, aliran kas neto sama dengan 0,10, 30 juta tambah 0,20, 35 juta tambah 0,40, 40 juta tambah 0,20, 45 juta tambah 0,10, 60 juta sama dengan 40 juta. Standar deviasi proposal A sama dengan 0,10 dalam kurung 20 juta kurang 40 juta tambah 2 tambah 0,35 dalam kurung 30 juta kurang 40 juta. 2 tambah 0,30 dalam kurung 40 juta kurang 40 juta. 2 tambah 0,25 50 juta kurang 40 juta. 2 tambah 0,10 60 juta kurang 40 juta. 2 sama dengan 11,402 juta. Standar deviasi proposal B 0,10 30 juta kurang 40 juta. 2 tambah 0,20 30 juta kurang 40 juta. 2 tambah 0,40 40 juta tambah kurang 40 juta. 2 tambah 0,20 45 kurang 40 juta. 2 tambah 0,10 50 juta kurang 40 juta. 2 sama dengan 5,470 juta. Koefisiensi variasi proposal A sama sama dengan 11 A per A 11,402 juta per 40 juta sama dengan 0,285. Proposal B sama dengan A per B sama dengan 5,377 juta per 40 juta sama dengan 0,137. Dengan melihat bahwa koefisiensi variasi A lebih besar dari koefisiensi variasi B, maka resiko lebih besar pada alternatif A sehingga yang dipilih alternatif B. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Situasi pengambilan keputusan dikatakan sangat tidak pasti apabila nilai yang mungkin terjadi diketahui. Namun probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut sekali tidak diketahui. Bahkan pendekatan kasar pun sulit diperoleh. Untuk mengambil keputusan untuk situasi yang seperti ini, ada beberapa kriteria atau metode yang bisa dipakai untuk memilih alternatif investasi yang lebih sesuai atau lebih menguntungkan dengan kriteria tersebut. Beberapa dari metode ini dijelaskan berikut ini. 1. Kriteria maksimax dan minimax. Kriteria maksimum maupun minimax didasarkan pada suatu tinjauan yang konservatif atau pesimistis, sehingga kriteria ini cocok digunakan oleh orang-orang yang biasanya menghindari risiko atau pada saat situasi pengambilan keputusan tidak menjanjikan hasil yang tidak optimis. Pada kriteria maksimum, pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum
atau nilai yang terjelek, yang paling besar. Dengan kata lain, kita menghitung terlebih dahulu nilai-nilai terjelek dari masing-masing alternatif dan selanjutnya kita memilih alternatif yang nilai terjeleknya paling besar atau paling baik. Sedangkan pada kriteria minimax kita memilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Contoh soal 1. Sebuah perusahaan jasa periklanan sedang mempertimbangkan investasi untuk perluasan usahanya. Ada 3 alternatif yang sedang dievaluasi, yaitu melakukan investasi secara besar-besaran dengan membuka beberapa kantor cabang, melakukan investasi sedang dengan menambah 1 kantor pembantu, alternatif B, atau investasi kecil-kecilan dengan menambah 1 unit kerja baru di tempat lama, alternatif C. Hasil uang dijanjikan oleh masing-masing alternatif akan sangat ditentukan oleh perkembangan permintaan di masa mendatang. Apabila perusahaan akan untung sebesar 55 juta rupiah. Bila permintaan meningkat, untung 35 juta rupiah. Bila permintaan stabil, akan merugi 25 juta rupiah. Bila ternyata permintaan menurun, selengkapnya hasil yang mungkin dari masing-masing alternatif pada kondisi permintaan yang berbeda pada tabel di bawah ini. Alternatif A, meningkat 55, stabil 35, turun 25. Alternatif B, meningkat 25, stabil 50, turun minus 10. Alternatif C, meningkat 20, stabil 15, turun 11. Pilihan alternatif mana yang terbaik bila digunakan kriteria maximin atau kriteria minimax? Solusi: apabila kita menggunakan kriteria maximin, maka terlebih dahulu kita menentukan nilai minimum setiap alternatif. Dari tabel 7.10 terlihat bahwa nilai minimum untuk alternatif A adalah minus 25, alternatif B adalah minus 10, dan alternatif C adalah 11. Nilai minimum yang terbesar dimiliki oleh C, sehingga alternatif C yang dipilih. Apabila kita menggunakan kriteria minimax, maka kita harus menentukan besarnya ongkos-ongkos kesempatan masing-masing alternatif pada setiap permintaan alternatif yang terjadi. Caranya adalah dengan mengurangkan nilai terbesar yang dijanjikan pada suatu situasi dengan nilai yang diperkirakan diperoleh bila suatu alternatif dipilih. Sebagai contoh, buka permintaan ternyata meningkat, maka nilai terbesar yang mungkin diperoleh adalah 55 juta rupiah, yaitu bila alternatif A yang dipilih. Bila yang dipilih adalah alternatif B dan permintaan ternyata meningkat, maka keuntungannya yang akan diperoleh adalah 25 juta rupiah. Sehingga perusahaan akan kehilangan keuntungan sebesar 55 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Apabila yang dipilih adalah alternatif C dan permintaan ternyata meningkat, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan sebesar 55 juta rupiah dikurang 20 juta sama dengan 35 juta rupiah. Demikian seterusnya, sehingga ongkos-ongkos kesempatan seperti pada tabel di bawah. Alternatif A 0, permintaan 0, 15, 36. B, permintaan 30, 0 dan 26. C, 35, 35 dan 0. Ongkos terbesar di alternatif 3, 36, 30 dan 35. Ongkos kesempatan yang terbesar untuk alternatif A adalah 35 juta rupiah, alternatif B 30 juta rupiah, dan alternatif C adalah 35 juta rupiah. Dengan demikian, maka yang dipilih adalah alternatif B, karena ongkos kesempatan maksimumnya yang paling kecil. Kriteria maximax. Kriteria ini memiliki sifat yang berlawanan dengan kedua kriteria di atas, maximax dan minimax. Kriteria maximax berdasarkan pada pandangan yang optimis, di mana pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang menjanjikan perolehan keuntungan maksimum yang paling besar. Sehingga secara lebih spesifik dan dikatakan bahwa di sini pengambilan keputusan akan mencatat keuntungan maksimum dari tiap-tiap alternatif.
Kemudian alternatif yang keuntungannya paling besar akan dipilih. Contoh soal, dengan menggunakan kriteria Maximax, tentukanlah alternatif yang terbaik untuk contoh soal pada nomor 1 tadi. Solusi, dengan melihat tabel pada soal nomor 1, dapat diketahui bahwa nilai maksimum alternatif A adalah 55 juta, alternatif B 50 juta, dan alternatif C adalah 20 juta. Dengan demikian yang dipilih adalah alternatif A. Kriteria Laplace. Kriteria ini biasanya dipakai bila pengambil keputusan tidak mengetahui sama sekali probabilitas terjadinya nilai-nilai yang mungkin sehingga ia akan mengasumsikan bahwa semua nilai itu bisa terjadi dengan probabilitas yang sama. Dengan situasi ini, maka pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata yang besar dari nilai-nilai yang mungkin terjadi. Contoh soal, pilihlah alternatif terbaik pada contoh soal kriteria Maximax tadi dengan menggunakan kriteria Laplace. Solusi, dengan aturan Laplace, kita terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata dari hasil yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif. Untuk alternatif A, B, dan C, A sama dengan 55 tambah 35 kurang 25 juta per 3 sama dengan 23 juta rupiah, 33. Untuk yang B, 25 tambah 50 kurang 10 juta per 3 sama dengan 21 juta, 667 juta rupiah. Untuk yang C, 20 tambah 15 tambah 12 juta per 3 sama dengan 15 juta rupiah, 667. Kriteria Hurwitz. Kriteria ini dipakai bila pengambil keputusan merasa bahwa situasi pengambilan keputusan tidak memberikan optimasi maupun pesimisme yang ekstrim. Tingkat optimisme dalam kriteria ini dapat diwujudkan dengan memberikan bobot A yang besarnya antara 0 sampai 1. Nilai 0 akan dipakai pengambil keputusan sangat pesimis seperti halnya kriteria Maximin, dan nilai 1 akan digunakan bila mengambil keputusan optimis seperti halnya kriteria Maximax. Setelah memilih suatu nilai A, selanjutnya harus dihitung nilai ekspektasi masing-masing kriteria dengan rumus E kurang X sama dengan A nilai optimis tambah 1 kurang A nilai pesimis. Salah satu kelemahan kriteria Hurwitz adalah kesulitannya dalam menentukan A. Contoh soal dari kriteria Hurwitz. Kembalilah pada contoh persoalan soal 1 tadi. Bila alternatif terbaik dengan metode Hurwitz dengan mengasumsikan besarnya alfa adalah 0,6. Untuk solusinya, nilai ekspektasi masing-masing alternatif adalah IA sama dengan 0,6 dikali 55 sama 0,4 kali minus 25 juta sama dengan 25 juta rupiah. EB 0,6 kali 50 ditambah 0,4 kali minus 10 juta sama dengan 26 juta rupiah. Dan EC 0,6 kali 20 tambah 0,4 kali 11 juta sama dengan 16,4 juta rupiah. Sekian dari penjelasan kami terkait penjelasan ekonomi teknik dari kutipan Inyoman Pujawan dari Institut Teknologi 10 November tentang bab 6 dan bab 7. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.